Makan semangka ketika berbuka, sungguh nikmatnya luar biasa. Jawablah salam Ustaz ini dengan penuh gembira, insya Allah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz semuanya? Subhanallah, Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah inna nabil khair. Masih dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan al-basmalah seraya berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salih. Amin amin ya rabbal alamin. Baik dan semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita dengan tema mari mengerti kisah Luqman Al-Hakim. Subtema kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diantaranya adalah yang pertama, menceritakan kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Yang kedua, menunjukkan contoh keteladanan yang dimiliki Luqman Al-Hakim. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dalil nakli yang berkaitan dengan kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Ustaz yang Ustaz banggakan, tahukah kamu siapakah Luqman Al-Hakim itu? Luqman Al-Hakim adalah salah seorang hamba Allah yang terkenal dengan nasihat-nasihatnya kepada anaknya. Beliau tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkebangsaan Hafsi, berasal dari kota Sudan. Kisah Luqman Al-Hakim diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, tepatnya dalam Quran Surah Luqman. Ia adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh. Dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Luqman Al-Hakim merupakan gurunya Nabi Daud sebelum diangkat menjadi nabi. Pada awalnya adalah sebagai tukang kayu, tukang jahit, dan juga mengembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadi, menjadi seorang hakim. Ketika menjadi hakim, beliau sangat arif dan bijaksana dalam memutuskan suatu perkara. Nah, ada 4 pokok pendidikan yang diajarkan Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya, yaitu yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga dakwah, dan yang keempat akhlak. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan akidah. Luqman Al-Hakim menasihati anak-anaknya jangan mempersekutukan Allah, sebagaimana Allah berfirman, wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Quran Surah Luqman, surah ke-31 ayat ke-13. Mempersekutukan Allah menyerupakan atau menyamakan sesuatu dengan Allah. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan, lalu disembah. Atau membuat patung sebagai Tuhan, lalu disembah. Begitu juga menjadikan kayu besar sebagai Tuhan, lalu disembah. Hal tersebut amat sangat dilarang oleh agama. Pendidikan kedua adalah pendidikan ibadah. Luqman Al-Hakim senantiasa mengajak anak-anaknya untuk membiasakan diri mengerjakan sholat. Jika dari kecil anak sudah diajarkan dan dibiasakan sholat, maka ketika dewasa, sang anak akan terbiasa dan sadar sendiri. Rasul memerintahkan agar orang tua menyuruh anak-anaknya mengerjakan sholat ketika berumur 7 tahun dan memberikan sanksi pada usia 10 tahun mau mengerjakan sholat. Pendidikan ketiga adalah pendidikan dakwah.
Luqman Al-Hakim mengajarkan anak-anaknya agar berani berdakwah, mengajak manusia berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran. Berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Qulil haqa walau kana murrah. Katakan yang benar itu walaupun pahit rasanya. Adapun pendidikan yang keempat adalah pendidikan akhlak. Luqman Al-Hakim selalu membimbing anak-anaknya agar bersikap sabar terhadap segala sesuatu yang telah terjadi. Begitu juga ia mengajarkan anak-anaknya agar rendah hati atau tidak sombong kepada siapapun. Samping itu juga, ia sedang menasihati anak-anaknya supaya mensyukuri nikmat Allah, hidup sederhana, dan berbakti kepada orang tua dengan cara berbuat baik, memuliakan, dan menghormati keduanya. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Rasul diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Dan saat dimuliakan Allah SWT, dari kisah tadinya dapatlah kita ambil beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah yang pertama, Luqman Al-Hakim adalah salah seorang hamba Allah yang terkenal dengan nasihat-nasihatnya kepada anaknya. Kesimpulan kedua, Luqman Al-Hakim mengajarkan 4 pendidikan utama kepada anak-anaknya, yaitu yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga dakwah, dan yang keempat akhlak. Beberapa akhlak mulia yang diajarkan Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya, di antaranya sabar, rendah hati, mensyukuri nikmat, hidup sederhana, dan berbakti kepada orang tua. Dan saat Ustaz banggakan, sampailah kita pada tugasmu di rumah. Adapun tugasmu di rumah adalah yang pertama, sebutkan 4 pendidikan utama yang diajarkan Luqman Al-Hakim kepada anaknya dengan tepat. Tugasmu yang kedua adalah tuliskan kisah Luqman Al-Hakim dengan baik dan benar, dengan ketentuan yang pertama, jika buku tulis yang kecil minimal paling sedikit 13 baris, maksimal paling banyak 15 baris. Ketentuan yang kedua, jika ditulis di buku tulis yang besar, minimal paling sedikit 10 baris, maksimal paling banyak 12 baris. Harapan Ustaz, moga dikerjakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan dengan teliti, supaya nilainya nanti memuaskan, mumtaz ataupun excellent. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saat Ustaz muliakan, demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih kurang Ustaz mohon maaf, kepada Allah Ustaz mohon ampun. Kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mendapatkan alhamdulillah seraya membaca doa kifaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Dan lika ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.